cukup menguntungkan mas. Iya, cukup menguntungkan mas usaha arang ini mas. Oke teman-teman, nah ini tobongnya ya, tobong yang belum diisi karena bahan baku sedikit, jadi menggunakan dengan satu tobong. Ini ada 3 tobong teman-teman, satu ini yang sedang digunakan, 2, dan ini 3 teman-teman. Nah jadi 3 tobong ya. Dari mana mas naik turunnya arang ini? Apa Ya, sebabnya? Sebabnya mungkin tergantung mas, tergantung barang ini banyak atau enggaknya kan. Jadi kalau andai dia pasokan arangnya sedikit, naik harganya mas. Begitu dia mas, tergantung di bawah juga mas, di harga kelapanya kan, banyak atau tidak. Kalau untuk saat ini sebenarnya ini harganya ya lumayan lah mas, soalnya banyak yang cari kan. Kendala yang sering dihadapi dalam buka usaha arang ini apa mas? Bahan bakunya mas, Salah satu kendala terbesar ya? terbesar bahan baku mas. Jadi tidak bisa produksi kalau tidak ada bahan bakunya mas. Kondisi cuaca? Cuaca juga mas kita, kalau cuaca nggak terang kita agak kesulitan mas. Nah teman-teman, jadi pembakaran menggunakan drum ini seperti inilah bentuknya ya. Coba kita hitung, ada beberapa drum yang digunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah jadi teman-teman 10 drum ya yang digunakan. Nah untuk kisaran arangnya berapa kilo ini belum tahu karena berdasarkan batok yang ini ya, berdasarkan batok yang ada itu. Batoknya ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, inilah pembakaran arang batok menggunakan drum. Buka usaha ini modal awal dibutuhkan berapa mas? Dari lahan, dari bangunan, tobong, Iya. drum, itu kalau ditaksir keseluruhan berapa mas? Kalau bisa sampai 50-an ya mas. 20 juta? Iya. Sewo ini, sewo bangun ini. Mas sorry mas, maaf mas, masih ke ini masih. Iya. Bagi teman-teman yang ingin membuka usaha ini ya diperkirakan 50 jutaan mas ya. Kalau untuk kita ya sampai segitu mas. Selain itu punya kendaraan lah ya mas ya, Iya mas, kayak gitu ya. dan arang ini Nah bisa. itu teman-teman ya, mobil ya, kendaraan. Oke. Nah teman-teman, ini sekarang lagi pembakaran ya dengan cara tobong. Nah ini tobongnya kosong karena yang dipergunakan cuma 1. Harus mensiram kalau pakai tobong kayak gini. Nah jadi teman-teman, ini butuh diawasi ya atau dilihatin sehingga arangnya tidak menjadi abu. Jadi kalau sudah mendekati abu disiram mas ya. Nah teman-teman, oke sekarang lagi disiram. Kalau modal 50 juta itu balik modal berapa tahun mas? Berapa bulan? Kalau kita kirim sendiri nih mas ya, 2-3 bulan udah balik itu mas. Iya mas. Iya mas. Oh. 2-3 bulan ya Alhamdulillah sudah bisa balik bisa modal. balik ini mas. Sudah. Sekarang ya udah bisa menikmati lah sedikit-sedikit. Alhamdulillah hasilnya kan. Nah oke teman-teman ya, selain ini tumpukan arang, nah itu penjemuran. Nah di dalam ini gudang apa ini mas Rizky? Penyimpanan arang. Nah ini teman-teman, arang yang sudah jadi mas? Ya sudah jadi. Siap dijual? Siap dijual, tambah sedikit ya mas. Oke. Nah jadi teman-teman, kita selain butuh halaman, butuh lapangan, juga butuh gudang ya untuk membuka usaha arang ini, arang batok kelapa. Nah ini drum ini fungsinya untuk menyuling air ya. Menyuling air itu digunakan untuk apa mas? Untuk penyiraman mas. Penyiraman? Penyiraman setelah pembakaran selesai.
Oke. Siram pakai air bersih. Air bersih. Ya, dari sini dialirkan ke sana. Pulang. Oke. Penyiraman. Kenapa Mas harus disuling Mas? Harus air bersih? Kalau kita di sini airnya kurang bersih Mas, soalnya agak kuning, masih mengandung karat. Jadi terpaksa kita suling pakai ini Mas. Apa pembuatan dari drum ini ya? Dari drum ini. Penyulingannya ini. Ya, itu hasil airnya Mas. Kenapa Mas kalau disiram dengan air kotor? Kalau air kotor kan mengandung karat Mas. Nanti dia lengket di arangnya. Waktu arangnya dibakar, nanti kalau dia warna abunya itu Mas, tidak putih. Sedangkan pabrik kalau untuk briket dia itu pengaruhnya paling besar untuk warna abu. Kalau dia warna abunya coklat, ya masuknya yang tadi Mas saya bilang. Masuknya bukan ke briket, tapi yang satunya Mas. Oke, karbon itu. Karbon. Oke. Nah ini sudah kelihatan ya, udah mulai ada yang kering-kering di teman-teman nih. Jadi ini nanti dibalik lagi Mas. Ya. Nah jadi yang sudah dibakar, dijemur, lantas dimasukkan ke dalam ini, disaring. Nah kita lihat ya nanti seperti apa proses penyaringannya. Nah teman-teman, diputar. Mas Rizky mulai buka usaha sendiri itu sudah berapa lama Mas? Kalau kita kurang lebih 1 tahun Mas. 1 tahun. Nah dari hasil buka usaha ini untuk kebutuhan rumah tangga Mas, dari segi materi buka usaha ini bagaimana menurut Mas Rizky? Menguntungkan atau cukup saja atau bagaimana? Cukup menguntungkan Mas. Iya, cukup menguntungkan Mas usaha arang ini Mas. Jadi ada prospek untuk kedepannya Mas ya? Pasti itu Mas. Ada prospek yang lebih bagus kan? Lebih bagus. Jangka panjangnya mau seperti apa Mas usaha ini? Ya terus seperti ini Mas. Bakar. Kalau bisa sih kita nanti bisa buat kopra sendiri Mas. Untuk kedepannya Mas. Untuk kedepannya? Iya. Membuat panggangan kopra sendiri. Oke. Jadi arangnya kita tidak susah lagi dan dalam bahan baku Mas. Oke Mas Rizky. Ya. Mas Rizky, terima kasih banyak Mas ya sudah ngobrol-ngobrol, sudah berbagi pengalaman pada penonton. Harapan saya semoga usahanya tetap berjalan lancar dan sukses selalu. Ya Mas. Terima kasih Mas Rizky ya. Ya Mas. Setelah dimasukkan di karung, lantas dijahit ya. Nah, dijahit. Oke.